Mangori, ganti mic-nya Mangori. Cari mic yang ini perusak semua nih orang-orangnya Mangori. Cari mic yang agak besi sedikit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi pagi saya di WA sama Pak Ketua. Kata Pak Ketua judulnya yang ringan-ringan aja. Jadi udah agak-agak mulai goyang nampaknya. Jadi ya alasan FPI sebelumnya agak-agak goyang nampaknya nih. Kata Ketua judulnya mengambil hikmah dari bencana yang terjadi saat ini akibat tingkah laku kezaliman para penguasa. Oh ternyata di akhirnya ada Pak. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau berbicara tentang persoalan musibah, kita berbicara tentang musibah, bala, ujian atau azab. Ini poin penting yang harus dipahami oleh umat muslim terkhusus. Yang pertama ada istilah musibatun, ma'asaba min musibah. Jadi dalam hadis Nabi itu ma'asaba min musibah. Kata Allah dalam Al-Quran juga ma'asaba min musibatin famin ma'asaba min musibatin famin nafsik. Kata dalam satu Al-Quran tersebut dia bilang kalau sesuatu itu yang datang musibah itu dan itu keburukan famin nafsik itu disebabkan oleh dirimu sendiri gitu. Tapi sebaliknya ketika ayat itu didahului dengan kalimat ma'asaba min ma'asaba min hasanatin faminallah. Kalau kalian orang-orang mukmin atau manusia mendapatkan kebaikan, dia kata itu adalah datang dari Allah. Nah ini kalimat di dalam ayat tersebut musibah. Musibah. Apa arti musibah di situ? Apakah arti musibah di situ sama dengan arti azab? Sebagian ulama mengatakan terjadi perbedaan antara makna musibah dengan azab. Ini kalau seandainya yang di Sumatera Barat, yang di Aceh, Sumatera Utara, kita sebut itu adalah azab, oh itu ngamuk Pak, mesti ngamuk. Wah habis kita dicaci maki orang itu bukan azab. Nah, itulah bahasa istilahnya orang-orang. Apakah itu azab? Apakah itu musibah? Apakah itu bala? Bala dan musibah itu tidak jauh berbeda. Nah musibah adalah sesuatu yang menimpa manusia. Baik itu muslim ataupun non muslim. Baik itu muslim ataupun non muslim. Nah musibah yang menimpa umat muslim itu kata para ulama dia ada beberapa sebab yang terjadi atau sebab datangnya musibah kata para ulama. Yang harus dipahami oleh setiap umat muslim adalah sebenarnya mengapa musibah itu ada dan terjadi dan datang untuk umat orang-orang muslim. Dan apakah musibah itu disebabkan satu orang yang lain menerima ataukah memang semuanya pelaku dan lain sebagainya. Kita lihat kalimat hal tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ketika kalian mendapatkan sesuatu yang baik, kata Allah itu datang dari Allah, dalam surat An-Nisa. Kemudian kalau itu datang menjadi satu keburukan bagi kalian, itu untuk diri kalian sendiri dan dari kalian sendiri. Allah sebut dalam riwayat yang lain, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kan begitu. Liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu bihi la'allahum yarji'un, kata Allah. Musibah yang terjadi kok dua gitu. Begitu ya. Baik. Jadi kata Allah kerusakan yang terjadi disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Kasabima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kalimat selanjutnya unik, liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu bihi. Allah tunjukkan kepada mereka hasil perbuatan mereka. Hasil perbuatannya ditunjukin sama Allah. Kata Allah, la'allahum yarji'un, semoga
setelah mendapatkan apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepadaku, kata Allah. Jadi itu peringatan Pak pada kita. Jadi hal-hal tersebut penting untuk dipahami. Dalam ayat yang lain Allah bilang begini. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalimat akhirnya enak itu. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Khauf, rasa takut. Kemudian ju', rasa lapar. Naqsim minal amwal, kekurangan harta, jiwa yang menjadi ancaman, kan disebutkan. Kemudian kekurangan tumbuh-tumbuhan, artinya tumbuh-tumbuhan yang tadinya hidup bagus mati. Tapi kata Allah, wa basyirus sabirin, bagi tahu pada orang-orang yang bersabar tuh, ini adalah kabar gembira bagi mereka bahwa setelah mereka bersabar atas musibah itu yang kemudian menjadi hal yang harus mereka pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita coba lihat dulu apa sebab terjadinya musibah tersebut. Ini saya sampaikan biar tidak rusak akidah kita, Pak. Sebagian orang mengatakan ini semua adalah bencana alam. Terjadinya pemotongan pohon yang berlebihan. Kan begitu? Akhirnya banjir. Tapi Bapak tengok, itu banjir atau lumpur? Banjir atau lumpur itu? Lumpur. Ngeri, Pak. Sehingga rumah-rumah itu. Ya Rabb. Astagfirullah. Jadi, kasihan sekali memang. Cuma kita kan sebelum kita mengambil hikmah, kita perlu tahu sebab kan. Jadi ada hukum timbal balik yang tidak boleh dihapus. Sebab dan akibat. Jangan cari tahu akibatnya dulu. Orang kalau sakit gigi, yang diobati, itu rasa sakitnya, penyebabnya tidak, itu sampai kapanpun gak akan hilang tuh sakit giginya, Pak. Terus itu sakit. Minum obat, reda, balik lagi. Minum obat, reda, balik lagi. Biar tidak sakit lagi gimana? Cabut giginya tuh. Jadi kalau seandainya manusia itu, tobat buat, biar gak buat maksiat lagi bagaimana? Matiin dia kan gitu. Nah, tapi ini poin terakhir nih lain ya, jangan salah paham. Artinya kalau sakit kan kita cari tahu dulu. Sebab itu perlu dicari. Jangan berbicara tentang akibat, tapi kita tidak berbicara tentang sebab. Gitu. Artinya kita berbicara tentang penanggulangan banjir, tapi kita tidak berbicara tentang sebab terjadinya banjir. Kita berbicara tentang sebab akibat terjadinya longsor, penanggulangan longsor, tapi kita nggak berbicara sebab terjadinya longsor itu apa. Kita berbicara tentang penanggulangan kebakaran hutan. Tapi kita nggak berbicara sebabnya. Sebab terjadinya kebakaran itu apa. Karena kalau berbicara pada aspek sebab. Ini mesti orang-orang yang di belakang itu kalang kabut itu. Contoh. Pembakaran liar. Perluasan wilayah. Itu kalau dikaji sebabnya. Oh itu sebabnya dibakar oleh PT si A, B, C, D. Itu yang dicarikan PT-nya. Sehingga PT-nya mau nggak mau harus bertanggung jawab. Cuma ternyata PT itu ada sangkut pautnya dengan yang di atas. Jadi nggak jadi itu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang harus dicari adalah sebab. Bukan hanya akibat saja. Maka kata para pengamat itu sebab itu apa? Apa sebab terjadinya musibah kepada muslim manusia? Satu, yang pertama. Sebab terjadinya musibah itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Nabi sebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Itu disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Kita ambil contoh. Manusia yang suka buang sampah sembarangan. Atau yang suka buang sampah di got. Yang terjadi apa? Gotnya nyumbat. Setelah got tersumbat, air tergenang. Setelah air tergenang, penyakit datang. Setelah penyakit datang, kemudian merambat kepada generasi anak, orang tua, segala macam. Kita obatin terus. Batuk dia kita obatin. Batuk dia kita obatin. Hilang batuknya, datang lagi atau tidak? Datang, tapi sebabnya kita tidak kita atasi. Apa sebabnya?
Ini gotnya lagi mampet. Gara-gara got mampet, airnya kemudian numpuk, ndak bagus, airnya jelek, ditambah dengan sampah, akhirnya apa yang terjadi? Penyakit. Ini logika berpikir begitu. Sederhana. Yang pertama, ulah tangan manusia itu sendiri. Yang kedua, sebab terjadinya musibah adalah bencana alam. Nanti dirunut lagi Pak, sebab terjadinya bencana alam apa? Ada dua. Ada yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Memang yang kedua adalah memang alamiah. Bisa saja alamiah. Artinya memang sesuatu yang sudah kita perhitungkan tiba-tiba memang terjadi. Misal kita sudah memperhitungkan tidak akan banjir dalam perhitungan kita. Tapi ternyata memang banjir qadarullah. Dan ini adalah sebab-sebab. Ketika musibah alam, gempa bumi, gunung meletus misalkan. Dan ini ada aspeknya. Sehingga kita perlu paham. Nah yang ketiga Pak yang paling penting. Yang ketiga ini paling penting. Segala musibah yang terjadi. Di satu sisi disebabkan ulah tangan manusia. Yang kedua disebabkan oleh bencana alam. Baik yang alamiah ataupun yang ada sebabnya. Semua ini yang paling penting yang ketiga. Semua atas kehendaknya Allah. Kita lihat. Apakah musibah ini bagian daripada ujian? Kata para ulama, musibah dan bala itu adalah ujian bagi orang beriman. Artinya kalau ini ujian bagi orang beriman, itu tujuan Allah menurunkan musibah, tujuan Allah menurunkan bala, bencana, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau memang itu adalah ujian, musibah atau bala dimaknai ujian, maka orang beriman itu mendapatkan ujian dari musibah yang terjadi. Maka Allah turunkan musibah, Allah turunkan bencana, apakah mereka tetap beriman atau justru berpaling daripada Allah? Ini poin penting. Kita ambil contoh. Gempa bumi tahun 2006. Sebab daripada gempa bumi, orang yang tadinya harus beriman pindah agama. Hanya karena sekardus supermi. Agama hilang. Kau mau makan? Mau. Kalau mau makan aku kasih mie rebus. Supermi. Kalau aku kasih kau supermi, pindah agama dulu. Mungkin tidak terjadi. Dalam bencana seperti ini orang yang kelaparan mungkin tidak terjadi. Sangat mungkin sekali. Tergantung siapa yang dulu datang. Gunung meletus 2010 Yogyakarta. Sama. Para kelompok-kelompok misionaris datang duluan. Yang pengen makan, udah kita kasih makanan. Dengan catatan pindah agama. Pertanyaannya adalah, orang yang terkena musibah, kalau memang ini ujian, seharusnya dia memahami itu ujian, maka itu untuk mengangkat derajat dia sebagai seorang mukmin. Bukan justru berpaling daripada agamanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini logikanya Pak. Kalau musibah dan bala itu diartikan sebagai ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi manusia. Ketika ujian bagi manusia, di antara manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Allah tunjukkan kekuasaannya. Apakah dengan kekuasaanku yang aku turunkan segelintir daripada musibah, mereka kembali kepadaku atau tidak? Liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu bi la'allahum yarji'un. Apakah mereka kembali kepadaku atau tidak, kata Allah. Jadi musibah kalau diartikan sebagai ujian bagi manusia, tadi orang beriman, sekarang bagi manusia, maka manusia akan melihat bahwa ini kekuasaan Allah. Kalau mereka pahami bahwa ini adalah kekuasaan Allah, berarti mereka akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam arti istilah lain adalah beriman kepada Allah. Kalau betul ini dipahami oleh seorang mukmin dan manusia yang berakal bahwa ini adalah ujian untuk menambah keimanan, seharusnya setelah musibah apa yang terjadi? Seharusnya kalau dipahami adalah ujian bagi orang beriman,
dan mengangkat derajat orang beriman, setelah musibah harusnya ngapain? Harusnya ngapain? Harusnya semakin taat beragama. Ini logikanya. Akibat daripada kenaikan iman, mereka semakin beriman. Kalau mereka memahami itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalaulah ujian, kalaulah musibah dan bala ini dimaknai sebagai azab, dimaknai sebagai sesuatu bencana yang lebih besar dari Allah, kita harus pahami dulu mengapa Allah menurunkan murkanya dan azabnya kepada kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika al-qauma amarnahum bitadmirin mutrafiha. Kalau salah ini nanti diperbaiki. Saya agak lupa ayatnya memang. Kata Allah, ketika kami berkeinginan menghancurkan satu kaum. Menghancurkan, ingat kalimatnya Allah, menghancurkan satu kaum. Kalimat menghancurkan ini membinasakan, menghancurkan sama. Kita lihat Pak. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, Fir'aun selesai Pak. Kaum Ad, Samud, habis semua Pak. Nabi Saleh yang tidak patuh kepada Tuhannya Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala, Allah bumi hanguskan Pak. Dihangusin sama Allah, dihabisin. Allah habisi semua. Allah kasih penyakit, Allah kasih reruntuhan, Allah kasih banjir. Nabi Nuh alaihissalam banjir, semua tenggelam kecuali kapal Nabi Nuh. Ini ketika Allah ingin menurunkan azab dan ketika Allah ingin menghancurkan. Tapi ini Ustaz cuma 3 provinsi aja. Belum semuanya Ustaz. Kira-kira musibah atau azab itu Pak Ustaz? Dipahami oleh sebagian kalangan itu adalah musibah. Baru Allah kasih 3 tempat. Dan apakah orang yang melihat selain daripada provinsi tersebut mau tetap beriman atau mereka tetap kembali kepada kejahiliahan? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Itu kalau sebab terjadinya adalah karena ulah tangan manusia. Yang pertama tadi ulah tangan manusia, yang kedua karena bencana alam, yang ketiga harus dipahami bahwa musibah ujian itu datang dari Allah. Itu dulu yang paling penting. Kenapa? Karena manusia banyak yang terjebak pada rusaknya akidah. Rusaknya akidah ini ketika bencana itu datang, musibah itu datang, mereka bilang ini adalah sirkulasi alam. Ini adalah disebabkan karena alam yang tidak seimbang. Ini secara ilmiah. Pertanyaannya adalah apakah Allah tidak urut tangan di situ? Apakah Allah tidak ikut campur di situ? Kalau Allah tidak ikut campur, terus siapa yang menurunkan hal tersebut? Siapa yang menghabisi? Siapa yang mendatangkan banjir? Siapa yang menjalankan kayu-kayu tersebut? Kalau Allah tidak ikut andil. Rusak akidah umat muslim hanya karena musibah. Jadi pahami Bapak Ibu ya? Jadi musibah itu harus dipahami secara teologis, secara akidah, bahwa sebabnya, bahwa terjadinya hal tersebut itu semua sudah kehendaknya Allah. Allah turunkan musibah agar kalian tahu bahwa aku ini kuasa. Baru musibah, belum azab, belum aku hancurkan kata Allah. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dari aspek sebab tadi. Ulah tangan manusia itu sendiri. Bima kasabat aidinas. Sekarang pertanyaannya. Ulah manusia yang seperti apa sehingga bisa mendatangkan musibah? Misal, mereka itu menebang pohon. Banjir dia. Pertanyaannya, apakah Allah langsung murka sama mereka begitu saja? Tidak. Apakah Allah ingin mengazab? Apakah Allah ingin menganiaya? Apakah Allah ingin menghancurkan umat muslim? Tidak. Yang membuat Allah menghancurkan mereka, yang membuat Allah untuk menganiaya mereka, sebab serakah.
Sebab serakah. Sebab mereka tamak. Sebab mereka haus. Haus kekuasaan, haus harta. Sebab kalau mereka tidak serakah, merasa cukup puas dengan apa yang mereka miliki, ngapain mereka merusak alam? Kalau mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, kalau mereka merasa puas dan cukup dengan apa yang mereka dapatkan, apa mungkin mereka harus merusak alam? Apa mungkin mereka harus membakar pohon-pohon sawit-sawit itu yang berdampak berakibat pada penyakit bagi orang lain? Akhirnya kita harus pakai masker. Mereka yang buat, kita yang mengikuti dampak, mendapati dampaknya. Mereka yang melakukan kerusakan, yang lain ikut terdampak dari perbuatan tersebut. Ada pertanyaan begini, Ustadz, kan sebagian di antara mereka beriman. Kalau sebagian di antara mereka beriman, kok mereka ikut diberikan ujian juga, ikut tertimpa musibah? Dijawab sama Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mereka tidak mencegah kerusakan, mereka tidak mencegah kemaksiatan, mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi orang beriman kalau nampak kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, justru mereka tidak mengambil tindakan dan diam, ya mereka harus menikmati hasilnya. Misal di kampung ini ada pezina. Allah kasih laknat satu kampung itu, berkahnya Allah cabut. Apakah yang dicabut itu untuk satu orang? Tidak semuanya. Termasuk di dalamnya ada orang beriman, sekalipun orang beriman. Kalau dia beriman harusnya dia tegur pelaku-pelaku zina itu. Kalau mereka beriman harusnya mereka larang orang-orang yang mohon maaf melakukan kerusakan alam. Yang secara brutal. Ini musibah. Itu yang disebut dengan kerusakan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Artinya Pak, mendefinisikannya adalah keserakahan, keangkuhan, kesombongan, ketamaan yang tidak pernah habis dalam diri umat manusia ini. Maka Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, sebab kehancuran umat manusia itu, setidaknya kata Nabi ada salasun muhlikat, 3. Satu di antara 3 ini, itu ittiba'ul hawa. Mempertuhankan hawa nafsu. Syahwat. Nabi bilang, salah satu jalur masuk neraka, pintu jalur masuk neraka itu syahwat. Dan syahwat ini banyak, ada 3. Syahwat dunia, syahwat kemaluan, dan syahwat agama. Nah, sekarang ini syahwat mana sekarang ini? Syahwat dunia. Mereka rakus, mereka ambil. Semua mau diambil. Coba lihat dari mana datangnya kayu-kayu itu Pak. Kan logika gitu Pak. Mereka tutupi sedemikian rapat. Allah tinggal kasih saja. Datangkan bencana musibah selesai. Keluar semua. Coba bayangkan. Keluar semua Pak. Artinya manusia diberikan. Itu baru ujian. Kemudian Allah tuntut. Manusia kan. Sadar enggak kalian? Masih tetap beriman atau tidak? Kalau tetap tidak beriman, aku kasih lebih, kata Allah. Ada pertanyaan. Kok Riau enggak dapat Pak bencana musibah? Alhamdulillah, kata dia. Padahal di Riau ini banyak musibah. Siapa bilang? Padahal di Riau ini banyak orang-orang yang melakukan kemungkaran. Riau karena tidak diberikan ujian oleh Allah. Makanya kita bersyukur Pak. Bersyukur sekaligus kita mengambil pelajaran. Satu sisi kita bersyukur, satu sisi kita mengambil pelajaran. Andai kata kita orang yang di sini mengaku beriman tapi mohon maaf, kemaksiatan tetap berjalan, kemungkaran tetap merajalela, korupsi menjadi hal biasa. Ini artinya Allah sedang menunggu kapan jadwalnya Riau. Bukan Allah yang menunggu, Allah tinggal kasih ultimatum aja. Nah, ini Riau ini bentar lagi nih. Kalau seandainya orang-orang yang di Riau ini tidak bisa mengambil pelajaran. Pernah terjadi kasus pembakaran liar yang terjadi di Pelalawan. Dampaknya apa kepada kita? Pakai masker Pak semua Pak. Sekolah diliburkan. Banyak yang sakit paru-paru dan lain sebagainya. Hanya karena asap Pak.
Itu kalau sempat seandainya dibarengi dengan banjir dan lain sebagainya, habis kita, Pak. Kemarin pernah terjadi. Cuma apa namanya itu? Bendungan itu dibuka 1 bulan Kabupaten Pelalawan banjir terendam, Pak. 1 bulan aktivitas tak berjalan. Itu kalau sempat Allah kasih ujian tuh. Tapi apakah mereka masih mau sadar tetap mereka dalam kekufuran atau mau beriman gitu. Masalah kita di situ. Pada sebab yang ketiga, secara zahir kita nampak manusia ini beriman. Secara zahir. Tapi kita kadang lupa. Kita tak bisa melihat sesuatu yang kita tidak nampak. Bisa jadi di belakang itu mereka kufur kepada Allah. Apa mungkin bagi Allah menghakimi satu kampung ini, mohon maaf, satu kampung ini beriman kepada Allah, kemudian Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab? Enggak mungkin, Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya satu kampung itu mau beriman kepada Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama, kata Allah, akan dikasih keberkahan kalau satu kampung itu beriman. Artinya sebab terjadinya musibah bukan hanya karena bencana alam, tapi ada sebab yang ketiga, kata Allah, banyak manusia yang berpaling daripada Allah. Sekarang kita lihat, Pak, manusia-manusia yang berpaling daripada Allah itu banyak sekali, bukan sedikit. Dan pertanyaannya adalah, apa alasannya? Syahwatud dunia. Cinta terhadap dunianya terlalu tinggi sehingga menjadi Tuhan bagi mereka. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu ya. Jadi apa enggak mungkin bagi Allah untuk menghancurkan satu kaum itu? Sangat mudah sekali. Agar manusia itu berpikir, la'allakum ta'qilun, kata Allah. Aku beri kalian akal, berpikirlah. Begitu mudah bagi Allah untuk menurunkan longsor, begitu mudah bagi Allah untuk menghancurkan satu kaum, begitu mudah bagi Allah untuk membumi hanguskan manusia. Berapa total yang mati, yang meninggal hari ini? 900 lebih yang meninggal. Itu yang meninggal, Pak. 1000-an lebih yang belum ditemukan. Ribuan lebih yang mengalami luka, penyakit dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Sebegitu beratnya yang Allah berikan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang rakus-rakus tadi, mereka-mereka yang rakus itu, sadar dengan hal demikian? Mereka-mereka yang congok, yang tamak itu, apakah mereka melihat? Mereka melihat dengan mata, tapi mereka tidak melihat dengan hati. Yang kita khawatirkan mereka ambil manfaat daripada kejadian itu, Pak. Untuk pencitraan. Untuk mengambil manfaat. Oh, bisa 2 periode ini. Astagfirullah itu. Tidak ada guna. Wallahi. Manusia-manusia munafik yang berada di balik musibah. Mereka munafik. Seperti seorang hero, tapi mereka pelaku. Mereka datang dengan wajah yang tanpa ada rasa dosa sama sekali. Inilah yang disebut dengan manusia-manusia munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita masuk. Apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim? Sikap kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, mencegah kerusakan, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah kerusakan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mencegah kerusakan itu? Ini kembalinya kepada siapa? Kepada pemerintah. Kalau pemerintah mau mengambil andil, kalau pemerintah mau melihat dampak daripada perbuatan keangkuhan, kerakusan, ketamaan, ya ini pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang betul-betul dan harus diikuti. Kalau tidak selesai. Kalau tidak habis kita. Tinggal tunggu saja. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Mereka harus bisa mencegah kemungkaran. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dalam mencegah kemungkaran? Bagi orang mukmin dalam mencegah kemungkaran harus memiliki keberanian yang ditopang oleh iman. Udah enggak saatnya, Pak, umat mukmin ini diam. Udah enggak saatnya. Sudah saatnya umat mukmin ini bersuara. Kenapa saya katakan mukmin tidak muslim?
Karena yang berani itu cuma mukmin, yang beriman. Orang yang berani mencegah kemungkaran itu mukmin. Kalau dia tak berani mencegah kemungkaran, apalagi dia mencari aman, dia belum beriman. Kecuali dia mendoakan adhaful iman. Kalau dia cuma bisa mendoakan kepada Allah selemah-lemahnya iman. Setidaknya itu ada yang masih mending ada yang dia buat daripada tidak sama sekali. Ada orang di antara umat muslim ini, mereka mengatakan, udahlah biarin aja itu urusan mereka. Mau hancur mereka, mau rusak mereka, itu tak urusan kita, yang penting kita tetap ibadah. Nah, ini yang kayak gini itu tidak beriman. Tidak beriman. Bukan mukmin dia. Masih muslim. Kenapa Ustaz kata begitu? Ya karena dalam hapanya begitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu disebutkan oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beruntung. Iman yang hakiki itu menggabungkan dua hal, amiruna bil ma'ruf, nahina 'anil munkar. Iman yang sejati memerintahkan orang melakukan yang ma'ruf, perbuatan baik, nahina 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada dua maknanya. Satu, dia tidak melakukan kemungkaran. Yang kedua, dia melarang mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Pertanyaannya, kalau nomor satu kita masih bisa buat, Pak. Nomor dua, mampukah kita mencegah kemungkaran itu? Inilah Pak dampaknya dihilangkannya semangat jihad pada tahun-tahun terdahulu. Jadi dulu materi dalam kajian tak boleh disampaikan. Ada buku pengarangnya Said Sabiq. Nggak boleh ditampilkan, nggak boleh disebarkan, karena dalam buku tersebut membahas persoalan tentang jihad. Kalau tidak Said Sabiq, Said Kutub. Antara dua itu, saya agak lupa. Kenapa nggak boleh? Karena takut umat mukmin itu kembali semangat jihad terpancing, Pak. Kalau dulu orang Islam ini, orang mukmin ini pantang disuruh jihad. Karena bagi mereka, kalau mereka mati dalam jihad, matinya mati syahid. Itu yang mereka harapkan. Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab, selesai. Yang mereka harapkan. Makanya hari ini Bapak Ibu tidak temukan. Hampir tidak Bapak Ibu temukan kajian di masjid-masjid tentang persoalan jihad. Kecuali kelompok-kelompok tertentu. Yang memang khusus untuk membahas semangat jihad. Semangat juang. Tidak ada, Pak. Bahkan persoalan G30 SPKI itu tak pernah kita bahas lagi hari ini. Kenapa? Untuk menghilangkan semangat juang dalam tubuh umat muslim itu. Kalau semangat juang kita muncul, fatwa yang berlaku pada saat itu, resolusi Haji Hashim Al-Asy'ari, maka mungkin akan menjadi menularkan semangat itu sampai hari ini. Tapi mengapa mereka larang? Biar umat mukmin hari ini jauh daripada semangat jihad, sekalipun mereka tidak berjihad. Makanya kalau sekarang nih, udahlah Ustaz, biarin aja lah, itu urusan mereka itu. Kan yang masuk neraka mereka. Enggak, Pak. Enggak. Mereka yang berzina, kita ikut dapat, Pak. Kita ikut dilaknat oleh Allah, Pak. Mereka berzina, kita yang ikut dilaknat. Kalau negara ini melegalkan, mohon maaf ya, kalau negara ini melegalkan satu negara ini dapat laknatnya oleh Allah. Satu negara dilaknat sama Allah. Jadi ketika Allah mendatangkan azab, mendatangkan musibah, kita tidak usah khawatir. Memang sudah saatnya begitu. Kalau korupsinya merajalela, kemungkarannya merajalela, zinahnya merajalela, aliran sesat merajalela. Sekarang yang saya sebutkan itu apa yang tidak merajalela? Semuanya merajalela. Muncul. Dan itu di hadapan kita sekarang. Artinya adalah, kalau itu terjadi, mungkinkah Allah diam atas persoalan itu? Tidak. Kata Allah, tinggal tunggu saja. Kapan mereka akan diazab? Kapan mereka akan diberikan bencana, musibah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka jangan pancing. Azab Allah, musibah, bencana, jangan pancing. Jangan dipancing. Kita yang harus sadar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa hikmah yang bisa kita petik dari persoalan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kata Allah di dalam Al-Quran, wabasyiris sabiri. Sampaikan kabar gembira ini bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar di sini, yang Allah maksud, sabar dengan iman. Kalau dia tak sabar dengan iman,
Dia tetap tidak beriman kepada Allah. Tapi dia sabar, tapi dia tak beriman kepada Allah. Ya, dia tak mendapatkan poin yang dimaksud oleh Allah. Yang dimaksud oleh Allah, orang yang mukmin bersabar, muslim dia bersabar dengan apa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada mereka, maka ini menjadi kabar gembira bagi mereka. Para ulama menuliskan setidaknya ada beberapa hal, kata para ulama. Yang pertama, kata para ulama, ketika musibah itu sampai kepada tangan mereka, yang pertama yang harus mereka pahami bahwa setiap musibah itu menghapuskan dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi setiap musibah yang Allah berikan itu menghapuskan dosa. Ustadz, tapi di antara mereka itu ada yang bermaksiat. Allah lebih tahu daripada kita. Kalau mereka bermaksiat, dikembalikan kepada Allah, berarti bagaimana cara Allah menghitung? Itu urusan Allah. Tapi bisa jadi ketika mereka bermaksiat, sebelum mereka wafat, mereka bertobat kepada Allah, terima taubatnya, bisa jadi Allah ampuni. Artinya kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, orang yang mendapat musibah sebagai penghapus dosa bagi mereka. Sebagai penghapus dosa bagi mereka. Apa kata Nabi? Ma yusibul muslim min nasabid wala wasabid wala hamid. Kata Nabi dalam hadisnya, musibah yang dialami oleh seorang muslim, nasabid, wasabid, hamin, apapun musibahnya, bencana alam, kesedihan apapun, wala huznid, wala adzan, penyiksaan, penganiayaan, wala ghammin, hatta syauka, dan mereka meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah, yusakuha, kata Allah. Allah terima laporan mereka, kecuali kata Allah, Allah ampuni, Allah hapus dosa. Kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa umat muslim dari berbagai macam apapun musibah, kecuali Allah menghapus dosa-dosa mereka. Satu. Jadi umat mukmin, orang-orang muslim, orang mukmin harus paham. Subuh Rabu kemarin, ketika Dr. Mawardi memberikan nasihat kepada pelaku, kepada orang-orang yang menerima musibah, kata Dr. Mawardi, satu, pahami bahwa ini adalah penghapus dosa. Berarti Ustaz, enaklah mereka itu dosa mereka dihapus. Salah Bapak Ibu, jangan sebut begitu. Nanti kalau kita sebut begitu, ketika Allah kasih musibah, bisa jadi kita tidak sabar. Bisa jadi kita bukan mendapatkan kafaratnya, bukan kita mendapatkan ampunannya, tapi justru kita mendapatkan laknatnya. Artinya sesuatu yang Allah berikan itu sudah sesuai takdirnya. Sudah Allah sesuaikan porsinya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini harus dipahami. Bisa jadi ketika sampai ke Riau bukan malah justru beriman, malah makin kafir semua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kecuali Allah hapus semua mereka. Yang kedua, orang yang diberikan musibah oleh Allah, tanda cinta Allah kepada mereka. Yang tadi kita sampaikan. Untuk menguji seberapa berimannya mereka kepadaku, kata Allah. Atau justru sebaliknya, mereka kufur akan nikmatku, kata Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Kata Nabi, besaran musibah yang Allah berikan, itu juga berkesinambungan sama dengan ketika besarnya pahala yang Allah berikan, sejalan dengan besarnya musibah yang Allah timpakan. Jadi semakin besar musibah yang ditimpakan, semakin besar pahala yang Allah janjikan. Balasan yang Allah janjikan. Buat siapa? Lis-sabiri, bagi orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka diberikan oleh Allah jaza, balasan atas kesabaran mereka tanpa hisab. Besar yang Allah berikan balasannya, besar juga bala ujian yang Allah timpakan. Maka kalau kita bisa lebih sabar, lebih kuat, lebih beriman atas cobaan yang Allah berikan, maka balasannya lebih, kata Allah. Kemudian yang ketiga, media peningkatan derajat. Kata para ulama,
kata Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa musibah yang mengembalikan manusia kepada hakikat ketergantungannya kepada Allah, sesungguhnya mereka sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Misal, ada manusia yang berpaling daripada Allah. Setelah ditimpa musibah, mereka bertaubat kepada Allah. Allah angkat derajat mereka. Artinya, meskipun cara Allah menegurnya dengan musibah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Ketika kita ini masih dalam sebagai pelaku kemaksiatan, kemungkaran, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bertobatlah. Sebelum orang lain menasehatkan. Yang kedua, nasihatilah sebelum Allah yang menasehati. Kalau Allah sudah menasehati cuma dua, Pak. Satu musibah, satu azab. Kalau musibah rasa cinta, kalau azab kecelakaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau musibah rasa cinta, kalau sudah azab. Kalau sudah azab apa yang terjadi? Kalau sudah azab yang Allah berikan kepada manusia tersebut, Allah tak akan terima, Pak. Tidak Allah terima. Bagaimana mau terima orang udah mati duluan? Makanya Fir'aun itu ketika berada dalam laut itu, dalam beberapa riwayat, itu sempat ingin bertobat, ingin bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Cuma karena banyaknya air yang masuk ke dalam mulutnya, tidak Pak, tertahan. Akhirnya tak jadi berucap. Meskipun ada sebagian riwayat yang tidak terlalu masyhur itu mengatakan Fir'aun itu sempat bertobat. Gitu. Cuman kan nggak tahu ini kevalidan daripada berita tersebut. Tapi Fir'aun, kalau bahasanya Gus Baha itu, malaikat tuh nggak ridho kalau Fir'aun ini tobat gitu. Nggak ridho dia Pak. Nggak ridho dia kalau Fir'aun ini tobat. Jadi jangan sampai tobat masukin air. Jadi mulutnya nggak sempat mengucapkan tobat gitu. Bisa dipahami maksud saya. Ini azab gitu. Istilah seperti raja-raja yang zalim yang dimatikan oleh Allah. Lewat lalat. Apakah ketika lalat itu sampai ke mereka, mereka sempat bertobat? Boro-boro mau tobat, mulutnya ketika resah dengan lalat yang ada di mata itu tak sampai. Tak sempat berpikir untuk bertobat. Contoh lain Korun misalnya. Ini ketika bumi sudah goncangannya kuat, Korun pun ingin hampir tergelincir di dalam, bahkan tangannya sudah memegang batu yang memang bisa bertempat bertahan, pun Allah gulingkan ke dalam sehingga mulutnya tak mampu untuk berucap dalam kepanikan. Ini hati-hati Pak. Jadi jangan sampai teguran Allah yang datang. Kalau teguran Allah yang datang bersifat musibah masih ada rasa cinta. Masih ada rasa cinta. Tapi kalau teguran Allah yang datang bersifat azab, berarti ada kedurhakaan di satu kampung tersebut yang berlebihan. Contoh, nabi-nabi itu mana yang tidak dianiaya? Ibrahim dianiaya. Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Hanya saja Pak, mohon maaf Pak, Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang tidak berdoa ya Allah hancurkan. Enggak. Cuma Nabi Muhammad Pak. Yang lain nabi itu semua berdoa Pak. Karena mereka tidak mau ya Allah berpaling daripadamu. Berikan mereka azab. Dihancurkan semua Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau Pak. Tidak mau dia berdoa begitu. Bayangkan. Tujuannya apa? Dia selalu meminta kepada Allah agar umatnya diberikan kesempatan untuk bertaubat. Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Cuma kadang kalau kita tengok dengan kondisi kita sekarang nih, angkuhnya manusia sekarang ini minta ampun Pak. Sombongnya manusia sekarang ini minta ampun sombongnya. Baru naik pangkat Pak, jalannya udah begini Pak. Sebelumnya begini Pak. Cium tangan, cium tangan. Pas sudah naik pangkat, jangankan cium tangan, penengok pun tidak. Ini keangkuhan manusia sekarang. Berbahaya manusia sekarang. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita boleh katakan, kita ini di akhir zaman Pak. Di akhir zaman. Bahkan yang saya khawatirkan itu, apakah ada ruang kebaikan bagi orang-orang yang beriman? Bahasa istilahnya, apa mungkin bagi orang-orang yang beriman itu mampu bertahan dengan keimanan mereka di tengah kemelutnya, kemaksiatan, kemungkaran, dan perzinahan segala macam ini. Begitulah beratnya hidup sekarang. Tengok kanan, mungkar. Tengok kiri, mungkar. Tengok depan, mungkar. Tengok belakang, mungkar. Sudah diingatin, tetap aja mungkar. Pertanyaannya adalah, itu apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kita khawatirkan,
Kalau semua sekeliling kita ini mungkar, yang kita khawatirkan diri kita. Ikut mungkarkah atau tetap beriman? Disinilah bahasa Nabi mengatakan manusia yang aneh di akhir zaman yang selamat. Siapa mereka? Yang bertahan dengan keimanan. Sebelum kita tutup yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum terakhir. Sarana kembali kepada Allah sebagai bentuk pengingat. Ketika Allah memberikan ujian dan musibah, kembali mereka mengingat Allah. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian di antara mereka tetap beriman dan kembali kepada Allah, sebagian mereka tetap fasik dan mereka berpaling daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, dan yang terakhir, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, selain daripada penghapus dosa, kata beliau, maka yang terakhir ini adalah sebagai ujian kesabaran bagi orang-orang yang beriman. Mampu atau tidak mampunya mereka beriman, mampu atau tidak mampunya mereka bersabar, tergantung pada tingkat keimanannya. Kadang Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita di balik musibah yang menimpa saudara-saudara kita nih, ya Allah, memang sedih rasanya Pak. Sedih betul. Ada seorang istri yang memang suaminya disuruhnya anaknya, istrinya berangkat duluan. Tak jelang 1 jam, tak sampai 1 jam, suaminya dan kakak iparnya hilang dan wafat. Ditemukan jenazahnya, dan ada ibu yang ditemukan jenazahnya dalam keadaan masih pakaian mukena. Ya Allah. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Semoga Allah tetap mengokohkan hati kita dalam keimanan. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu, di tengah bencana seperti ini, tolong ulurkan tangan kita semampu kita untuk mengulurkan tangan. Cari banyak tempat Pak. Dan kita mengimbau kepada mereka pelaku relawan, tolong jangan cari kesempatan di balik kesempitan ini. Karena mohon maaf Pak, ini kejadian baru-baru ini, sempat pula mereka mengambil, astagfirullahaladzim, sempat pula mereka mengambil keuntungan di balik musibah itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ini masalah kita Pak. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Yang terakhir, pengingat bagi kita semua Bapak Ibu, sekalipun musibah ini besar bagi kita, hendaknya kita tetap mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman dan muslim. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari musibah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menjaga keimanan kita di tengah kemulutnya fitnah. Mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.